Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'da. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasul-Nya sallallahu alaihi wassalam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada hadis yang ketujuh, yaitu dari bab yang pertama, ikhlas menghadirkan niat di dalam hati. Kita masuk kepada hadis yang ketujuh berkenaan dengan engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin atau fakir. Maka dijelaskan di dalam hadis yang mulia ini dari Sahabiul Jalil Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk dari salah seorang sahabat, 10 sahabat yang dijamin langsung masuk surga. Maka beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Datang kepadaku Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau menyengukku, yaitu ketika tahun haji wada', ya, haji perpisahan. Min waja'in ishtadda bi, dari sakit keras yang menimpaku. Faqultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara, sesungguhnya telah menimpa atasku penyakit yang menderitaku, yaitu penyakit yang sangat keras, ya, sakit yang mendekati kepada kematian. Maka apa menurutmu? Wa ana dzu malin, dan aku adalah orang yang memiliki banyak harta. Jadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang kaya raya, dia punya banyak harta. Wala yarisuni illa banatun li, dan aku tidak memiliki ahli waris kecuali siapa di sini? Seorang anak perempuan. Ya, jadi kita ketahui kalau misalkan anak perempuan, berapa warisan yang didapati olehnya? Berapa? Sepertiga, ya, dikit, ya. Taib. Afa saddaqu bisulusai mali, apakah aku harus bersedekah dari harta yang aku miliki semuanya, yaitu 2/3 dari hartaku? Faqala, maka Rasul yang mulia bersabda, la, jangan engkau sedekahkan 2/3 dari harta yang kau miliki kepada orang lain. Faqultu, maka aku mengatakan, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau misalkan aku sedekahkan setengah dari harta yang aku miliki? Faqala la, maka Rasul yang mulia mengatakan tidak. Faqultu fassulus ya Rasulullah, bagaimana kalau misalkan 1/3 dari harta yang aku miliki? Maka Rasul yang mulia bersabda, as-sulusu was-sulusu kasir, 1/3 dari 1/3 harta yang kau miliki
yang engkau sedekahkan kepada orang lain ini sudah banyak atau besar. Kemudian Rasul yang mulia bersabda, innaka antazara warasataka agniya'a khairun min antazarahum alatan tatakaffa'una nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya. Ini Rasul sendiri yang mengatakan, ya. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, dan engkau tidaklah menafkahkan dari nafkah yang kau berikan, tabtaghi biha wajh Allah, di mana engkau mengharapkan balasan wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau pasti akan apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, sampai kalau sekiranya engkau memberikan suapan atau makanan kepada istrimu dari nafkah yang kau berikan kepada keluargamu, maka ini termasuk apa? Infak, sedekah yang lebih baik daripada bersedekah kepada orang lain. Faqultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, ukhallifu ba'da ashabi, apakah saya akan ditinggalkan di Mekah setelah kepulangan sahabat-sahabatku? Faqala, maka Rasul yang mulia bersabda, innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajh Allah. Engkau tidak akan ditinggal oleh sahabat-sahabatmu, maka engkau akan beramal dengan amalan yang mengharapkan wajah Allah, kecuali akan menambah derajat dan menaikkan kedudukan dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala di sini. Wala'allaka an tukhallafa hatta tantafi'a bika aqwamun wa yadurruka bika akharun. Barangkali, kata Rasul, di sini Rasul mendoakan, ya, sekalipun engkau ditinggal di dalam usia tua, maka suatu kaum akan mendapatkan manfaat darimu, dan mereka akan memberikan mudarat atasmu. Dan benar apa yang telah disabdakan oleh Rasul. Sa'ad ibn Waqqas di sini, beliau diberikan umur yang panjang sampai apa? Sampai pada khalifah Bani Umayyah, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan di sini. Jadi umurnya panjang. Padahal beliau dalam keadaan apa? Dalam keadaan sakit yang sangat parah sekali. Kemudian beliau mendoakan para sahabat beliau dengan mengatakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, sempurnakanlah pahala kepada sahabat-sahabatku dalam hijrahnya mereka, wala turaddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau balikkan mereka pada tumit-tumitnya, yaitu mereka murtad. Ini doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Walakinna al-ba'isa, akan tapi ada salah seorang sahabat, ya, yang miskin yang bernama Sa'ad ibn Khawlah, yarsilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul merasa sangat kasihan kepadanya, an mata bi Makkah, beliau mati di
di Mekah di sini Sa'ad bin Khawlah. Beda ya, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Taib. Maka berkata Syekh, al-marid, orang yang sakit di sini, maradul maut al-makhufu, seseorang yang dia mendapatkan sakit yang dekat kepada kematian misalnya, la yajuzu lahu, maka tidak diperbolehkan an yatasaddaqa bi aksar minas sulus, dia mensedekahkan harta yang dimiliki olehnya lebih dari sepertiga. Ini nggak boleh. Sebaik apapun dia, sedermawan apapun orang itu, kalau misalkan dia memiliki harta yang banyak sekali, maka dia tidak boleh bersedekah dari harta yang dimiliki olehnya apa? Lebih dari sepertiga untuk orang lain di sini, nggak boleh. Li'anna ma'alahu, karena harta yang dimiliki oleh orang tersebut qad yata'allaqu bi haqqul ghair, berkaitan dengan hak siapa di sini? Hak orang lain. Tapi antum harus paham di sini. Hak orang lain di sini bukan hak orang lain yang di luar dari kerabat dekat ataupun ahli waris di sini. Bukan. Tapi maksud penjelasan dari hadis yang mulia ini yaitu hak ahli waris. Ini. Amma man kana sahihan, adapun ketika dia dalam keadaan sehat wal afiyah, badannya masih segar, ataupun dia sakit, ya sakit-sakit sedikit saja, maka dia bebas boleh. Mau sedekah setengah hartanya ataupun sedekah seluruhnya misalnya, ini dibolehkan, asal apa? Ila in kana indahu syai'un, kecuali ada sesuatu yang ada pada dirinya, harta yang disimpan olehnya di sini, ya'rifu annahu sawfa yastaghni bihi an ibadillah, yang dia mengetahuinya agar menjadikan dirinya, mencukupkan dirinya untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal sini ikhwan, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sini apa? Melarang. Berarti kalau sudah misalkan larangan dari Rasul, maka jatuhnya apa hukumnya di sini? Boleh apa enggak? Tidak boleh, haram ya. Tidak boleh seorang muslim, baik dia seorang yang dermawan sekalipun, orang kaya, dia memberikan sedekah kepada fakir miskin, pondok anak yatim, kemudian duafa, pesantren, orang-orang yang membutuhkan di luar sana, lebih dari sepertiga harta ini diharamkan, tidak boleh. Fi hadza dalil, dan hadis yang mulia ini menunjukkan atas apa? Idza naqasa 'anis sulus fahuwa ahsan. Kalau kurang dari sepertiga, bagaimana pertanyaannya? Boleh tidak? Dia bersedekah seperempat, atau misalkan bersedekah seperlima dari harta yang dimiliki olehnya, maka ini lebih baik lagi, lebih baik. Karena ada satu riwayat dari Sahabiul Jalil Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau mengatakan, "Lau annan nas ghaddu minas sulusi ila rubu'." Kalau sekiranya manusia menurunkan atau mengurangi harta yang dimiliki olehnya untuk disedekahkan kepada orang lain dari sepertiga menjadi seperempat, ini lebih baik baginya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah amalan sahabat kita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliau bersedekah seperlima dari harta yang dimiliki olehnya.
Kemudian Syekh melanjutkan menjelaskan, innaka antadharu warasataka aghniya'a khairun min antadharuhum 'alatan tatakaffa'una an-nas. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada manusia. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalkan seorang muslim Allah berikan kekayaan, Allah berikan harta, kemudian dia ingin mensedekahkan dari harta yang dimiliki olehnya, ingin bersedekah, mewariskan, kemudian dia berwasiat kepada ahli warisnya, maka jangan dia bersedekah lebih dari apa yang telah dijelaskan oleh Rasul, dan meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya raya di sini, berkecukupan, banyak harta, ini lebih baik baginya daripada kalau misalkan seorang meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan apa? Minta-minta kepada orang lain. Pak, tolong Pak, saya minta tolong, bapak saya hutangnya banyak, biasanya gitu kan ya, minta bantuan ke masjid, kemudian minta bantuan kepada orang lain supaya dilunasi hutang-hutang orang tuanya. Ini merendahkan ahli waris di sini, dan ini adalah satu ilmu yang jarang kita dengar di sini. Bahkan orang mengatakan harta tidak dibawa mati, kata orang ya, benar nggak? Harta dibawa mati, itu yang sebenarnya. Dengan kita memiliki harta yang banyak, yang kita kumpulkan di dunia ini, kemudian kita gunakan untuk kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan kepada ahli waris kita, maka akan dibawa mati sampai kita mati di kuburan nanti. Amalan-amalan yang dijalankan, diamalkan oleh ahli waris, maka akan mengalir kepada kita juga. Antum faham? Tapi ingat, jangan antum tinggalkan ahli waris antum dalam keadaan apa? Jauh dari agama yang mulia ini. Kalau antum tinggalkan ahli waris dalam keadaan jahil, nggak faham agama Islam, nggak pernah belajar, sholat nggak pernah, puasa apalagi, sedekah males, malah membahayakan, benar ya? Membahayakan ahli waris antum, malah menjadikan mereka bertengkar, berkelahi, berebut warisan di sini. Lebih parah lagi. Seperti itu. Wa fi hadza, dan hal ini dalilun ala anna al-mayyit, menunjukkan bahwasannya seorang mayit idza khallafa malan, jika dia meninggalkan hartanya, lil warasati, kepada ahli warisnya, fa inna dzalika khairun lahu, maka ini lebih baik baginya. Antum perhatikan di sini. Seorang yang sang mayit meninggalkan hartanya kepada ahli waris, ini lebih baik lagi. La yadhunnul insan, maka janganlah seorang mengira annahu idza khallafal mal, kalau misalkan dia meninggalkan harta kepada ahli waris, maka dia adalah orang yang kalah, yaitu orang yang tidak dapat apa-apa dia. Antum paham gak maksudnya di sini? Kan kita kadang berpikir, ngapain ninggalin harta untuk ahli waris, mending buat saya aja, ya kan? Selama kita masih hidup, maka kita gunakan untuk bersenang-senang pada diri kita. Toh nanti juga yang senang ahli warisnya. Paham gak? Ini kan kebiasaan ucapan-ucapan yang kita lontarkan pada diri kita sendiri.
udah capek-capek kerja, bener nggak? Ngumpulin harta, nyicil rumah ya, nyicil mobil, terus antum bilang, ah ngapain capek-capek, enak banget ahli warisnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang tidak benar. Bahkan kalau kita katakan kita tinggalkan ahli waris kita dalam keadaan kaya raya, mampu mereka, ini baik dan engkau atau kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi asalkan syaratnya bagaimana? Ada yang tahu nggak syaratnya tadi? Antum jadikan harta peninggalan warisan antum itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan antum ajarkan ahli waris antum agama. Taib. Karena kalau misalkan kita meninggalkan harta kepada ahli waris, ini akan bermanfaat bagi mereka, bagi orang yang hidup. Mereka bisa bersedekah dari harta kita, membangun masjid, pondok yatim atas nama orang yang sudah wafat sang mayit ini. Kemudian mengatasnamakan masjid tersebut dengan nama si fulan. Ini pahala yang mengalir terus sampai dia mati. Dan ini banyak, ini kebiasaan-kebiasaan ya orang-orang yang di Arab sana. Antum perhatikan di situ ada ya masjid-masjid yang dibangun oleh mereka itu atas nama masjid siapa? Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulanah. Ini udah biasa mereka itu. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita tiru di sini. Wasyahid min hadza tabtaghi bihi wajh Allah, di mana engkau mengharapkan wajah Allah. Di sini maksudnya apa? Engkau beramal kebaikan, maka diharuskan diniatkan atas wajah Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya apa? Hadis yang mulia ini menunjukkan atas apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Wajah. Ini hadisnya hadis sahih, muttafaq alaih, riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau misalkan di saudara kita yang mengingkari wajahnya Allah, maka ini bantahan hadisnya ini. Ini hadisnya di sahih. Rasul sendiri mengatakan, engkau beramal dengan amalan mengharapkan wajah Allah, maka engkau akan mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan janganlah engkau meminta sesuatu dengan mengharapkan wajah Allah kecuali surga, atau kecuali dihindari dari api neraka. Contohnya bagaimana? Ya Allah, ya Rabb, aku memohon dengan wajahmu yang maha mulia, yang maha agung, aku minta agar engkau menaikkan derajatku, memasukkan aku ke dalam surgamu. Itu yang boleh. Kalau misalkan kita bilang, ya Allah, dengan wajahmu yang maha karim, aku memohon agar dilunasi hutang-hutangku, boleh nggak di sini? Agar aku dimudahkan jabatanku, agar aku dinaikkan pangkat dan sebagainya, boleh tidak? Berdoa seperti ini. Hah? Boleh nggak? Boleh tidak? Tidak boleh ya. Karena dijelaskan dalam kitab Tauhid bahwasannya Al-Imam Muhammad At-Tamimi mengatakan, la yus'al biwajhillah illal jannah. Janganlah seorang meminta dengan mengharap wajah Allah kecuali apa?
surga. Kalau urusan dunia jangan. Karena kalau kita meminta dengan sifat Allah, wajahnya Allah, ini berarti meminta dengan sesuatu yang mulia. Maka Allah tidak pantas disamakan dengan apa? Dengan dunia di sini. Dan ini bisa menjatuhkan seorang muslim dalam keyakinan dan akidahnya. Taib. Bahkan engkau memberikan nafkah, infak kepada istrimu, ini termasuk dari sedekah kita yang paling baik. Antum paham? Sedekah yang terbaik adalah kepada keluarganya. Keluarganya cukup, istrinya cukup, uang belanjaannya cukup. Nah, ini bisa buat jadi senjata para istri ya. Nah, pulang-pulang langsung Pak, tadi dengarkan kajian, kalau gitu tambahin dong uang belanjaan. Seperti itu ya. Baik. Ini sedekah terbaik di sini. Dan istri, sekali lagi ikhwan, istri berhak minta cerai kalau misalkan suaminya tidak mensedekahkan istrinya. Karena sedekah kepada istri termasuk apa? Nafkah kepada istri termasuk apa hukumnya? Wajib, ikhwan. Ya, nafkah kepada istri hukumnya wajib, dan istri boleh meminta talak kepada suaminya yang tidak mau nafkah kepada dirinya. Taib. Wa kadzalika idza anfaqta ala auladik, begitu pula engkau memberikan nafkah kepada anak-anakmu, au anfaqta ala ummika, ataupun engkau menginfakkan kepada ibumu, kemudian kepada saudara-saudaramu, kakakmu, adikmu, bahkan kepada dirimu sendiri. Kepada diri sendiri. Kita memberikan nafkah kepada diri sendiri itu bagaimana contohnya? Ya, kita istri sudah cukup banget, anak sudah cukup banget, masa kita nggak boleh buat diri kita, paham nggak? Memperbaiki pakaian kita, kemudian style kita, kemudian makanan kita bergizi, boleh. Dan ini termasuk nafkah. Ini yang jarang diketahui oleh kita. Jadi kita berinfak pada diri sendiri ini termasuk nafkah kita. Dengan syarat kita mengharapkan wajah Allah untuk balasan surga Allah Subhanahu wa taala di sini. Maka dapat kita ambil pelajaran hikmah dalam hadis yang mulia ini. Dijelaskan oleh Syekh, termasuk dari sunnah, yaitu apa? Seorang yang sehat menjenguk kepada orang yang sakit. Ini yang pertama. Ini yang jarang diketahui oleh kita ini. Ada tetangga kita yang sakit, malah kita malas, bukannya kita jenguk dia. Masa bodoh. Kita dengar dari tetangga, si fulan sakit, ayo jenguk yuk. Dalam hati kita apa? Males. Ngapain jenguk? Gak ada manfaatnya, ataupun yang lainnya. Nah, ini termasuk sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kita ini. Bahkan kalau antum tahu pahala yang didapati orang yang menjenguk di sini, bukan orang yang dijenguk. Orang yang menjenguk akan mendapatkan pahala apa? Seseorang yang menjenguk di sini, kata Syekh, fa innahu la yazalu fi makhrafatil jannah. Maka selama dia menjenguk orang yang sakit, dia seperti sedang memetik dan memakan buah-buahan dari surga di sini sampai dia pulang. Ini keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit di sini. Jadi selama kita menjenguk mereka, orang yang sakit, kemudian kita berbicara dengannya,
kemudian kita mendoakan dirinya, maka seakan-akan kata Rasulullah, ini hadisnya hadis sahih, riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, seakan-akan apa? Kita sedang memakan buah-buahan dari surga. Kemudian faedah yang kedua dijelaskan, anna fi dzalika tadhkiran lil 'aid bi ni'matillahi 'alaihi bisihhah. Dan ini pengingat bagi orang yang sehat, yang menjenguk orang yang sakit, bahwasannya Allah masih memberikan apa? Nikmat sehat yang begitu besar atasnya. Salah seorang penyair mengatakan apa? As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Seorang yang sehat, kesehatan merupakan apa? Mahkota bagi orang yang sehat. La ya'rifuhu illa al-mardu. Tidak ada orang yang mengetahui kecuali siapa? Kecuali orang yang sakit di sini. Jadi kesehatan di sini apa? Mahkota bagi orang yang sehat. Dan tidak ada orang yang mengetahui kecuali orang yang sudah sakit. Nah, jadi kalau misalkan kita masih sehat, ini kita nggak tahu betapa mahalnya sehat. Benar nggak? Pas lagi sakit baru kita tahu itu mahal sekali sehat itu. Taib. Itu faedah yang kedua tadi. Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang besar, yaitu nikmat sehat. Ini mengingatkan kita bahwasannya selama kita masih diberikan kesehatan pada Allah, maka itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan, bukan harta. Kadang kita yang kita tuntut sama Allah itu apa? Harta, banyak rizki, kemudian naik gaji kita. Itu yang bukan sebenarnya harus kita berdoa kepada Allah, yaitu semoga Allah memberikan kita nikmat kesehatan, Allah membimbing kita dalam kebaikan dan memberikan keberkahan atas umur kita. Itu yang antum harus sering doakan. Kemudian faedah yang ketiga, anna fiha jalban lil mahabbati wal mawaddah. Dan ini bisa mendatangkan apa? Kecintaan, kasih sayang bagi orang yang sakit kalau misalkan dikunjungi, dijenguk. Benar nggak? Kalau misalkan kita lagi sakit, tiba-tiba teman kita, sahabat kita datang menjenguk kita, senang nggak kira-kira kita? Senang. Begitulah dia. Fitrahnya manusia. Dijelaskan oleh Syekh di sini. Kalau misalkan ada sahabatnya yang dia menjenguknya, akan mendatangkan kecintaan dan kasih sayang di antara mereka di sini. Dan akan mengingat orang yang sakit kemudian dijenguk oleh temannya, ini akan terus dia mengingat kebaikan orang tersebut. Walaupun orang tersebut hanya misalkan membawa buah-buahan ataupun ya uang seadanya saja. Ini akan diingat olehnya, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata teman yang sebenarnya adalah apa? Teman yang dalam keadaan sulit masih diingat olehnya. Ini teman yang benar. Kan kadang kalau misalkan kita lagi sakit, ini kalau teman yang sekedar teman ini apa? Lupa dia kan? Enggak jenguk kita. Tapi kalau pas lagi kita lagi banyak uang, lagi senang, dia dekat. Ini kayak apa berarti? Pas kita lagi senang banyak uang nih, foya-foya, hura-hura, ini teman-teman ini pada ngaku jadi teman ini, padahal bukan teman ini. Deketin kita, ngabisin uang kita. Apa namanya ini? Kayak apa? Kayak lalat berarti ya teman kita itu. Ya, giliran kita udah nggak ada uang, lagi sakit, lagi susah, boro-boro dia datang ke kita, jenguk kita, mendoakan kita. Dia pergi gitu aja, udah cari lagi yang lain. Seperti itu ya. Maka itu fungsinya seorang teman ya. Teman yang benar adalah apa? Teman yang
benar-benar ketika dia tahu temannya lagi susah, dia datang untuk membantunya, itu teman yang benar. Taib. Walihada qala ulama, oleh karena itu berkata para ulama, yanbaghi liman adal marid, maka sepatutnya orang yang menjenguk kepada orang yang sakit memberikan kabar gembira kepada orang yang sakit. Ini termasuk faidah. Jadi jangan misalkan kalau kita jenguk teman kita, kita bilang, wah kayaknya bentar lagi ente mati nih, misalnya penyakit ente semakin parah ini, udah kelojotan kayaknya nih. Jangan gituin. Jangan didoakan seperti itu. Walaupun benar-benar misalkan penyakitnya sudah parah banget misalnya. Terus jangan kita bilang gini kepadanya, kamu sudah baikan ya? Ini kebanyakan kita ini. Datang jenguk teman kita, wah kamu sudah baikan kayaknya nih. Jangan seperti itu. Maka kita katakan pada dirinya, alhamdulillah, kamu sudah membaik hari ini. Ya, sudah membaik hari ini. Berarti mensupport dan memberikan apa? Sisi positif atas dirinya, dan dia yakin bahwasannya kesembuhan bagi dirinya. Walaupun misalnya, mohon maaf, walaupun dia sudah mendekati apa? Ajal. Seperti itu. Dan ini waktu juga kita untuk apa? Untuk menasehati sahabat teman kita dalam keadaan sakit ini dengan nasihat yang baik, mengingatkan bagi dirinya untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ingatkan teman kita di sini yang sedang sakit, bahwasanya kematian itu pasti akan datang adanya kepada siapa saja di sini. Nah, ini disinilah momen kita yang terbaik ketika kita mengingatkan teman kita atau sahabat kita atau keluarga kita dalam keadaan sakit di sini. Taib. Kemudian faedah yang terakhir dijelaskan dalam hadis yang mulia ini, maka sepatutnya bagi seorang muslim bertanya kepada ahlul ilmi di sini. Loh, dari mana hadisnya Ustaz? Dari sini, hadis ini. Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana? Beliau bertanya kepada siapa? Kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi salatu wassalam. Ahlul ilmi merupakan apa? Ahli warisnya siapa? Rasul. Ya. Rasul tidak meninggalkan apa? Dinar, tidak meninggalkan dirham, akan tapi Rasul meninggalkan apa? Ilmu. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama, alim ulama, mereka adalah pewaris para nabi di sini. Jadi kalau misalkan antum ini lagi keadaan sulit atau enggak faham dalam masalah agama, maka hendaklah kita bertanya kepada ahlul ilmi di sini. Baik. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat dari fisik kalian dan tidak akan melihat dari rupa kalian. Akan tapi Allah apa? Melihat dari hati-hati kalian. Jadi Allah tidak membedakan apakah dia orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang jelek sekalipun, ataupun misalkan dia dari keturunan bangsawan, keturunan Rasul misalnya sekalipun, kalau misalkan dia jauh dari Allah bagaimana? Nggak ada manfaatnya bagi Allah di sini.
Antum paham di sini, itu ini hadisnya. Jadi walaupun dia keturunan Rasul, orang-orang yang mulia di mata Islam, nasabnya bagus sampai kepada Rasul. Tapi kalau misalkan dia jauh dari Allah, misalkan dia apa? Tidak pernah sholat, bermaksiat, kira-kira nasabnya bisa membantu dia nggak masuk surga? Kira-kira? Walaupun dia keturunan Rasul misalnya, nggak akan bisa. Kok bisa Ustaz? Iya. Apa dalilnya? Ada yang bisa jawab nggak dalilnya? Apa? Abu Jahal, Abu Lahab itu sama nggak dengan Rasul nasabnya? Sama. Apakah bisa dia dibantu masuk surga? Enggak. Seperti itu. Jadi nasab, keturunan, pangkat, jabatan, tahta ini tidak akan membuat manfaat sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat itu apa? Hati-hati kita di sini. Selama kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka kita dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang terbaik pilihan. Taib. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, anir rajuli, tentang seorang yuqatilu syaja'atan, yang dia berperang karena niat apa? Supaya dibilang orang pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan, dan dia berniat supaya apa? Pamer, sombong dia, ikut perang, ikut jihad. Wa yuqatilu riya'an, atau agar dilihat oleh orang. Ayu dzalika fi sabilillah, apakah ini termasuk dari jihad di jalan Allah? Maka Rasul yang mulia bersabda, man qatala, barang siapa yang dia berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, niatnya untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan, kalau misalkan kita dalam keadaan fisabilillah di sini, nuntut ilmu masuk nggak fisabilillah ini? Masuk. Antum melangkahkan kaki antum dari rumah ke masjid untuk belajar di majlis ilmi, ini termasuk dari jihad antum. Jihad melawan apa di sini? Melawan hawa nafsu kita, malas kita, merasa kita apa? Sudah tahu ilmunya. Ini termasuk. Jadi kalau kita berniat untuk meninggikan kalimat Allah, maka ini termasuk dari jihad fi sabilillah. Dan lebih utama lagi kalau misalkan dalam keadaan perang, berperang dengan orang-orang kufar, kafir, maka niatkan diri kita karena Allah untuk meningkatkan dan menaikkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala di sini. Taib. Hadis yang terakhir kita bacakan, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima," jika dua orang muslim yang dia sedang berkelahi dengan pedangnya, fal qatilu wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh di mana tempatnya? Di neraka Allah. Ini jaminan Rasul. Qultu ya Rasulullah, maka aku bertanya kepada Rasul, hadzal qatil, ini orang yang membunuh, ini sudah tahu kita. Fama balul maqtul, bagaimana dengan orang yang terbunuh wahai Rasul?
Maka Rasul mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Orang yang terbunuh dijamin Allah masuk neraka itu karena apa? Karena dia berniat untuk membunuh saudaranya. Jadi dua-duanya apa? Allah masukkan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ya, kita cukupkan pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Silakan. Allahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fiikum. Taib. Iya. Yang poin terakhir itu kalau dalam keadaan berperang yang membunuh dan terbunuh. Taib. Di dalam itu juga mungkin ada saudara kita yang berseberangan. Taib. Berperang dengan apa ini? Sama siapa kita berperang misalnya? Sama? Enggak cerita perang Siffin sama perang Jamal mungkin Iya. Oh, perang Siffin ya. Itu perang yang terjadi di antara para sahabat ya. Itu fitnah. Itu fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang di luar sana. Ya. Jadi dalam keadaan ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini maka para ulama menjelaskan ini termasuk fitnatul kubra, fitnah yang besar yang terjadi di antara kalangan para sahabat. Ini fitnah. Berbeda kalau misalkan yang tadi hadis yang mulia ini, kita ataupun ada kita lihat dua orang muslim ini bertikai memperebutkan apa? Harta, warisan, atau nagih utang misalnya, nagih utang dia. Ataupun misalkan cemburu, jabatan, pangkat, punya sesuatu yang tidak dimiliki olehnya, kemudian terjadi apa? Berkelahi, cekcok, saling membunuh, bawa pisau ataupun bawa cerulit, senjata tajam. Ini yang tidak boleh. Dua-duanya di neraka tempatnya. Kalau orang yang ngebunuh kan enak ya, habis dia ngebunuh apa? Bisa taubat. Kalau orang yang dibunuh ini yang nyeseknya ya, udah jatuh ketimpa tangga dia, seperti itu. Jadi tidak bisa dia bertobat lagi karena sudah terbunuh dia. Terus pertanyaan kita, Ustadz, bagaimana orang yang terbunuh ini? Apakah dia masuk neraka selamanya seperti itu? Ya, orang yang membunuh dan dibunuh tempatnya di neraka. Maka dijelaskan oleh para ulama, dia tidak masuk ke dalam neraka Allah selama dia mentauhidkan Allah di sini. Disucikan dulu di dalam neraka sampai bersih, kemudian diangkat, dimasukkan, dipindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Ada lagi? Kalau penerusan yang tadi, kalau yang terbunuh karena dibegal misalnya, bagaimana nasibnya? Dan kalau dia malah membunuh begalnya, itu bagaimana? Taib. Orang yang terbunuh, dibegal, dirampok, tempatnya di surga. Orang yang membunuh rampok, dia tidak mendapatkan dosa. Bahkan ini diwajibkan kita. Ya, kita diwajibkan ketika ada orang yang hendak merampas harta kita, merampok, maka wajib kita membela diri. Bahkan kita membunuhnya ini tidak berdosa kita. Sama sekali tidak berdosa dalam Islam di sini. Ya. Asalkan syaratnya dia ingin ngerampok ya. Tapi kalau misalkan nyolek kita doang ya, kemudian nyikut, kemudian kita bunuh dia, ya itu beda lagi. Nah, itu dosa kita. Membunuh itu haram itu. Ya, senggol bacok itu nggak boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau dia ingin ngerampok, ingin begal, ingin menyakiti istri kita, nyolek ataupun yang lainnya sebagainya, menyakiti keluarga kita, itu boleh kita membela diri kita. Seperti itu. Taib. Allahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan. Terima kasih. Ketika mengunjungi orang yang sedang sakit, itu kan memberikan memotivasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ketika kita jumpai
orang ini ya sakitnya parah sekali gitu kan. Iya. Kemudian ya menurut kita ya udah saatnya lah gitu. Kemudian kewajiban kita adalah mentalkin. Nah, asumsinya adalah ketika kita mentalkin berarti kita sudah ini kan terhadap orang yang sedang sakit itu bahwa dia akan mati. Berarti kan ini isyarat apa namanya? Udah ya bukan kabar gembira gitu. Bukan memotivasi untuk sehat gitu. Bagaimana Ustaz? Taib. Ya. Kita menjenguk orang yang sakit yang sudah dekat kepada kematian misalnya. Sudah apa? Bahasa kita itu umurnya sudah tinggal 5 menit lagi misalnya, udah ngap-ngap dia. Terus kalau kita misalkan berikan kabar gembira kepadanya, kira-kira baik nggak seperti itu? Kira-kira? Menurut antum yang bertanya. Antum datang, antum kasih. Berarti kalau misalkan tadi yang seperti antum bilang datang kepada orang yang sakit sudah mau mati langsung antum talqinkan la ilaha illallah ya. Ikuti. Nah, itu bisa ahli warisnya bisa marah itu. Berarti sama saja apa? Mendoakan saudaranya mati ini ntar. Benar ya? Ahli waris yang ada di sebelahnya itu akan melihat, loh ini bagaimana nih? Kok langsung ditalkinkan? Antum paham di sini maksudnya? Paham nggak? Tiba-tiba antum datang, ya, kemudian saudaranya atau teman kita ini sedang sakit keras misalnya, mendekati kematian misalnya. Kemudian antum datang langsung, yaudah kita talkinkan dia. Kira-kira bagus nggak? Adab kita bagus nggak? Ya mungkin ketika kita datang itu udah ngobrol sama ahli warisnya, terus ahli warisnya. Kecuali kalau kita sudah ngobrol dulu dengan ahli warisnya, kemudian kita nasihati ahli warisnya, kemudian kita lihat kondisinya itu sudah benar-benar parah, yang mendekati kepada ajal kematian, maka sebaiknya yang mentalkinkan di sini siapa? Ahli warisnya di sini sebaiknya, ya, yang mentalkinkan sang mayit tersebut. Taib. Kalau antum sahabatnya ataupun teman dekatnya silakan, asalkan diizinkan oleh ahli warisnya. Seperti itu, ya. Tugas kita sebagai orang yang menjenguk itu apa? Memberikan kabar gembira. Karena dalam hadis yang mulia ini Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit yang sangat keras sekali mendekati apa? Ajal. Ini hadisnya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dijelaskan oleh para ulama, beliau dalam keadaan sakit keras mendekati ajal. Rasul datang, apa kata Rasul? Memberikan semangat, ya, seperti itu, memberikan semangat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Taib. Seperti itu, ya. Allahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Ada lagi, silakan. Atau mungkin antum masih ini kurang munak-munaknya, nggak apa-apa, silakan. Taib. Cukup ya. Taib. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafir aziz. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.